Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmu idhafati lismi ila mattahada bihi fil ma'na. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhafah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai hukmu idhafati lismi ila mattahada bihi fil ma'na, yaitu hukum mengidhofahkan suatu isim kepada isim lain yang secara makna itu sama. Atau dengan kata lain, hukum mengidhofahkan sebuah mudhaf yang secara makna itu sama dengan mudhaf ilaihinya. Hukumnya akan dibahas di sini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-395, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wala yudhafu ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awwil muhiman idza warad. Dan suatu isim itu tidak diidhofahkan kepada isim lain yang secara makna itu sama. Ya, artinya mudhaf itu tidak diidhofahkan kepada mudhaf ilaihi yang maknanya sama dengan mudhafnya. Wa awwil muhiman idza warad. Akan tetapi jika ditemui suatu susunan idhofah di mana dikesankan mudhaf dan mudhaf ilaihinya itu secara makna seolah-olah sama, maka pada saat itu takwillah idhofah tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, taqaddama annal gharada minal idhofati huwa ta'riful mudhafi bil mudhafi ilaihi. Telah berlalu penjelasan bahwa tujuan dari susunan idhofah itu adalah memakrifahkan mudhaf dengan mudhaf ilaihinya. Artinya tujuan utama idhofah itu mudhaf itu menjadi ma'rifah karena mudhaf ilaih. Au takhsisuhu bihi. Dan tujuan lain dari idhofah itu adalah mudhaf itu menjadi khusus, ya ditakhsis dengan mudhaf ilaih. Jadi di sini ada dua tujuan. Kalau tidak memakrifahkan, ya mengkhususkan. Mudhaf menjadi ma'rifah atau khusus dengan mudhaf ilaih. Wasyai'u la yata'arrafu binafsihi. Dan suatu kata itu tidak bisa menjadi ma'rifah dengan dirinya sendiri. Artinya, kalau mudhaf dan mudhaf ilaihi itu maknanya sama, itu tidak mungkin menjadi ma'rifah karena maknanya sama. Wala yatakhassasu, dan mudhaf itu juga tidak mungkin menjadi khusus atau ditakhsis jika mudhaf ilaihinya itu maknanya sama. Fala budda an yakuna ghairahu fil ma'na. Maka supaya mudhaf itu bisa menjadi ma'rifah dan menjadi lebih khusus, itu harus ada kata yang lain secara makna. Ya, secara makna itu harus ada kata lain. Lidza mana al-basriyuna idhofata syai'i ila nafsihi. Ya, lidza mana al-basriyuna idhofata syai'i ila nafsihi. Oleh karena itu, para ulama nahwu dari mazhab Basrah itu melarang mengidhofahkan suatu kata terhadap kata itu sendiri. Ya, artinya mudhaf dan mudhaf ilaihi itu tidak boleh
sama menurut para ulama dari madhab Basrah. Ka idhafatil muradifi ila muradifihi. Ya, sebagaimana mengidhofahkan suatu kata dengan sinonimnya atau dengan padanan katanya. Ya, jadi kalau mudhofnya itu suatu kata, kemudian mudhof ilaihinya itu sinonimnya. Secara lafadz itu berbeda, tapi secara makna itu sama. Maka para ulama nahwu dari madhab Basrah itu melarang hal tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-muradifu, dan yang dimaksud dengan muradif, ya muradif itu sering diterjemahkan sebagai sinonim atau padanan kata. Maksudnya adalah makhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Ya, makhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Yaitu ya kata yang secara lafadz itu berbeda, akan tetapi secara makna itu sama. Ya, ini definisi yang sama dengan sinonim dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita kembali ke atas. Fala yuqalu qamhu burrin. Maka tidak dapat dikatakan qamhu burrin. Ya, qamhu burrin itu dua-duanya bermakna gandum. Gandum kemudian disandarkan kepada gandum itu tidak membawa makna baru. Tidak menjadi ma'rifah dan juga tidak menjadi khusus. Ya, maka di sini karena dua kata itu memiliki makna yang sama, itu tidak dapat diidhofahkan. Kemudian beliau melanjutkan, wala idhofatal mausufi ila sifatihi. Dan para ulama nahwu dari Basrah, ya madhab Basrah itu juga melarang mengidhofahkan mausuf, ya, suatu kata yang disifati dengan sifatnya. Ya, jadi mausuf itu tidak boleh diidhofahkan kepada sifatnya. Contohnya apa? Fala yuqalu, maka tidak dikatakan jaa rajulu fadilin. Ya, jaa rajulu fadilin. Ya, tidak boleh dikatakan seperti itu. Ya, tidak boleh juga diterjemahkan telah datang seorang laki-laki yang mulia. Karena di sini sifatnya yaitu fadilun, kan asalnya jaa rajulun fadilun. Kemudian didatangkan dalam bentuk idhofah, jaa rajulu fadilin. Ya, di sini mudhofnya itu adalah mausuf yang disifati, kemudian mudhof ilaihinya adalah sifatnya. Maka di sini para ulama nahwu dari Basrah melarangnya. Kemudian wala idhofatas sifati ilal mausufi. Dan para ulama nahwu dari Basrah itu juga melarang mengidhofahkan sifat kepada mausufnya. Jadi kebalikannya. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan jaa fadilu rajulin. Jaa fadilu rajulin. Yang tidak dikatakan seperti itu. Karena fadilu di sini adalah sifat yang menjadi mudhaf, kemudian rajulin adalah mausuf menjadi mudhaf ilaihi. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza jaa min kalamil arabi ma yuhimu jawaza dzalika. Ya, wa idza jaa min kalamil arabi ma yuhimu jawaza dzalika. Akan tetapi jika didapati dari ucapan orang Arab suatu susunan yang memberikan kesan bahwa boleh mengidhofahkan mudhof dan mudhof ilaih yang maknanya sama. Artinya mungkin kita dapati dalam ucapan orang Arab terdahulu ada idhofah yang mudhof dan mudhof ilaihinya maknanya sama. Maka apa yang harus dilakukan? Wajaba ta'wiluhu bima yusayirul qa'idatal madhkurata. Ya, wajaba ta'wiluhu bima yusayirul qa'idatal madhkurata. Maka kalau ditemui dalam ucapan orang Arab yang kesannya itu mudhof dan mudhof ilaihinya maknanya sama, maka yang harus dilakukan wajib mentakwilnya. Ya, wajib ditakwil kepada ya makna yang
sejalan dengan kaidah yang telah disebutkan tadi. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, sa'idu kurzin. Ya, sa'idu kurzin. Kita lihat catatan kaki, ya, apa maknanya? Kurzun, ya, kurzun itu kalau ka burjin, kalau mengikuti wazannya burjun, ya, burjun itu menara. Ya, ada kaf, ro, dan zai, kemudian mengikuti wazannya burjun, dibaca kurjun. Ya, itu artinya apa? Khirju atau mungkin khurjur ra'i. Ya, maksudnya adalah wadah perbekalan yang dimiliki oleh penggembala, yaitu kurzun. Wa kakubbarin, dan kaf, ro, dan zai itu juga bisa mengikuti wazannya kubbarun. Ya, kubbarun itu kan jenis burung. Nah, kurzun itu kaf, ro, dan zai kalau mengikuti kubbarun berarti kurrozun. Ya, kurrozun itu adalah al-laimu, ya, yang kotor, rendah, ya, al-khabisu, wal khabithu, ya, al-laimu yang rendahan, kemudian wal khabithu yang kotor, al-hadhiqu yang masam. Ya, qamusu ini dapat dilihat di al-qamus. Nah, berarti kurzun itu kalau mengikuti wazan burjun artinya adalah bekal yang atau wadah bekal yang dibawa oleh penggembala. Fa inna dhahirahu annahu min idhafati syai'i ila nafsihi. Karena kalau kita lihat dari dhahirnya, itu sama saja mengidhofahkan suatu kata kepada kata itu sendiri. Artinya sa'idun di sini artinya juga kurzun. Artinya ya wadah yang dibawa oleh penggembala. Li'annal murada bisa'idin wa kurzin syakhsun wahidun. Karena yang dimaksud dengan sa'id dan kurz itu adalah sesuatu yang sama. Maka apa yang dilakukan? Fayu awwalul awwalu bidzati. Maka pada saat itu kata yang pertama yaitu sa'idun, sa'idu itu ditakwil sebagai zat. Ya, sebagai suatu zat. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan wathani bilismi. Kemudian kata yang kedua yaitu kurzun itu ditakwil sebagai isim. Atau mungkin di sini syakhsun yang dimaksud adalah individu, seseorang. Karena sa'idu kurzin itu ya orang Arab terdahulu juga menggunakannya sebagai laqab, ya julukan kepada seseorang. Maka si tulisan Sa'id itu dianggap sebagai zatnya, ya orangnya. Ya kemudian kurzin atau kurzun itu adalah isim, nama dari orang tersebut. Faka'annahu qala, ya maka seolah-olah ya orang yang mengucapkan tersebut mengatakan ja'ani musamman kurzun. Telah datang atau telah mendatangiku seseorang yang bernama kurzun. Jadi seolah-olah sa'idun itu adalah zatnya, berarti musamman orang yang diberi nama, kurzun itu adalah namanya. Ai musamma hadzalismu. Ya, artinya atau musamma hadzalismi. Seseorang yang dinamakan dengan isim tersebut. Nah, jadi ditakwil seperti itu. Isim yang pertama itu dianggap sebagai zat, kemudian isim yang kedua dianggap sebagai namanya. Kemudian beliau melanjutkan wa amma ma dhahiruhu idhafatul mausufi ila sifatihi. Dan adapun jika ditemui dari ucapan orang Arab yang secara dhahirnya itu mengidhofahkan mausuf kepada sifatnya. Ya, jadi mausuf diidhofahkan kepada sifatnya kalau didapati dari ucapan orang Arab. Maka apa yang dilakukan? Famu awwalun ala hadfi mausufin. Maka pada saat itu ditakwil ya dengan menghapus mausufnya. Artinya mudhofnya itu ditakwil ya seolah-olah dihapus.
Atau maaf, maksudnya di sini jika ada suatu kata yang mausuf yang diidhofahkan kepada sifatnya, itu ditakdirkan ya atau ditakwil ada mausuf yang dihapus. Ya, maksudnya seperti itu. Berarti bukan mudhofnya yang dihapus, tapi seolah-olah ada mausuf yang dihapus. Mausuf yang dihapus itu letaknya di mana? Wa huwal mudhofu ilaihi. Ya, mausuf yang dihapus itu letaknya di mudhof ilaihi. Jadi misalnya ada mudhof dan mudhof ilaihi. Mudhofnya adalah mausuf, kemudian mudhof ilaihinya adalah sifat. Ya. Maka di antara dua kata tersebut itu ada mausuf yang ditakdirkan. Berarti apa? Mudhofnya itu adalah kata yang asalnya mausuf tadi. Kemudian ada mudhof ilaihi yang dihapus. Nah, itu yang nanti akhirnya jadi mausufnya. Kemudian yang tadinya mudhof ilaih itu menjadi sifat bagi mudhof ilaihi yang dihapus tersebut. Ya, lebih mudah kita pahami kalau kita lihat contoh. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, yaitu habbatul hamqai, ya, habbatul hamqai, biji dari al-hamqa. Ya, nanti ada al-baqlatul hamqa, itu salah satu jenis tanaman. Ya, padahal al-hamqa itu secara arti ya seperti sembrono, seperti itu. Ya, jadi biji dari tanaman yang sembrono. Ya. Kemudian wa sholatul ula, ya, wa sholatul ula, dan sholat yang pertama. Ya, sholat yang pertama. Ya, seolah-olah ini mausuf dan sifatnya. Ya, biji yang hamqa, ya, yang pandir, yang sembrono. Kemudian sholat yang pertama. Wa masjidul jami'i, dan masjid yang mengumpulkan. Nah, seolah-olah itu secara makna itu mausuf diidhofahkan kepada sifatnya. Wal aslu, dan asalnya berarti di sini ada mausuf yang ditakdirkan, ya, atau dihilangkan. Asalnya apa? Yang tadi habbatul hamqai itu asalnya adalah habbatul baqlatil hamqai. Ya, biji tanaman hamqa, ya. Kalau kita cari ada di internet apa itu al-baqlatul hamqa. Nah, itu adalah tanaman yang sembrono. Dinamakan seperti itu karena ya dia tumbuhnya itu di jalur air, bahkan jalur yang dilalui. Ya, padahal ya, tanaman kan seharusnya tumbuh di tempat yang ya tenang, ya, tidak dilalui, tapi dia tumbuhnya justru di jalur air dan juga jalur yang dilalui oleh pengembara dan lain sebagainya. Nah, maka di sini yang disifati itu adalah al-baqlati. Nah, al-baqlati di sini sebagai mausuf itu dihapus. Maka kemudian menjadi habbatul hamqai. Kemudian kalau yang sholatul ula tadi, wa sholatus sa'atil ula, sholat pada waktu yang pertama. Ya. Jadi sholat yang pertama maksudnya adalah sholat pada waktu yang pertama, waktu yang awal. Nah, as-sa'ati itu sebagai mausuf dari al-ula itu seolah-olah dihapus, ya, ditakdirkan di sini. Kemudian wa masjidul makanil jami'i, ya, wa masjidul makanil jami'i, yaitu masjid untuk tempat yang mengumpulkan. Ya, berarti di sini mausufnya, ya, mausufnya al-makani dan sifatnya al-jami'i, kemudian mausufnya itu al-makani itu dihapus. Fal hamqa'u sifatun lil baqlati, maka asalnya al-hamqa' tadi itu adalah sifat bagi tumbuhan al-baqlah. La lil habbati, bukan sifat untuk biji. Kemudian wal ula sifatun lis-sa'ati, dan kata al-ula yang pertama tadi itu sifat untuk waktu. Ya, la lis-sholati, bukan untuk sholatnya. Demikian juga wal jami'u sifatun lil makani, dan al-jami' mengumpulkan itu sifat untuk tempat.
La lil masjidi, bukan untuk masjidnya. Tsumma hudifal mudhafu ilaihi, ya, kemudian dihapus mudhaf ilaihnya. Ya, apa saja itu? Wa huwal baqlatu was-sa'atu wal makanu, yaitu kata al-baqlatu atau al-baqlati dan as-sa'ati dan al-makani itu dihapus. Wa uqimat sifatuhu muqamahu, kemudian sifatnya itu menempati kedudukannya si mausufnya. Berarti tadinya habbatul baqlatil hamqai, ya, kemudian al-baqlati dihapus. Nah, al-hamqai itu kemudian menempati tempatnya al-baqlati. Kira-kira seperti itu. Falam yudhafil mausufu ila sifatihi. Maka dengan takdir ini atau takwil ini, itu mausuf tidak diidhofahkan kepada sifatnya. Bal ila sifati ghairihi. Ya, akan tetapi suatu kata itu disandarkan kepada sifat terhadap kata yang lain. Ya, habbatu tadi itu disandarkan kepada al-hamqai. Al-hamqai itu bukan sifat bagi habbah, tetapi sifat bagi al-baqlati yang dihapus. Wa huwal mudhafu ilaihil mahdhufu, yaitu mudhaf ilaih yang dihapus tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma idhofatus sifati ilal mausufi, dan adapun jika didapati dari ucapan orang Arab itu ada susunan idhofah di mana ya seolah-olah itu sifat diidhofahkan kepada mausufnya. Fahuwa muawwalun ala taqdirin fahuwa muawwalun ala taqdiri mausufin aidon. Maka sama di sini. Ya, ditakwilkan ya ada mausuf yang ditakdirkan atau ada mausuf yang dihapus. Ya, sama dengan yang tadi. Kemudian wa idhofatis sifati ila jinsiha, dan juga ditakwil ya diidhofahkan sifat kepada jenisnya. Contohnya apa? Kaqaulihim, sebagaimana ucapan orang Arab, jardu qatifatin. Ya, jardu qatifatin. Kemudian wasahku imamatin. Ya, wasahku imamatin. Kita lihat catatan kaki terkait susunan ini. Nah, apa tadi kan ada dalam contoh tadi, kita lihat di sini jardun bimakna majrudatun. Ya, jardun itu maksudnya ya majrudah, sesuatu yang dipotong ya atau dilepaskan. Ya, jadi jardun maksudnya majrudatun. Kemudian wasahkun, tadi kan ada kata-kata sahku imamatin. Maksudnya adalah baliyatun, ya, usang. Jadi imamah yang usang. Sorban yang usang. Aslinya tadi adalah sahkun imamatun sahkun, ya, imamah yang atau sorban yang usang. Nah, kemudian tadi sebelumnya jardu qatifatin artinya apa? Ai qatifatun majrudatun. Ya, beludru yang terlepas, atau artinya apa? Ai dhahaba khamluha. Ya, beludrunya itu sudah hilang. Karena kain beludru itu kan ada semacam teksturnya, ya, tekstur yang ya seperti menonjol, seperti bergelombang. Ya, tapi kalau lama dipakai kan semakin lama semakin hilang. Ya, semakin lama semakin hilang. Kain apapun, wool atau apapun kan semakin lama akan terkikis benang-benangnya. Ya, maka itu akan hilang beludrunya, wa khuluqat, yang menjadi usang. Ya, jadi di sini kita lihat susunannya itu adalah sifat disandarkan kepada atau diidhofahkan kepada mausufnya. Maka apa? Ai syi'a, yang dimaksud oleh penutur adalah jardun min jinsil qatifati. Ya, jardu qatifatin itu syi'a yang dimaksud jardun min jinsil qatifati. Itu adalah potongan dari jenis beludru, ya, atau sesuatu yang usang dari jenis beludru.
Kemudian wasyi'a, dan yang dimaksud dengan sahku imamatin adalah sahkun min jinsil imamati, yaitu sesuatu yang usang dari jenis imamah atau surban. Kemudian beliau melanjutkan, waqalal kufiyuna. Nah ya, tadi kan itu adalah pendapat dari para ulama nahwu madhab Basrah. Kemudian di sini dinukilkan pendapat dari para ulama nahwu dari madhab Kufah. Waqalal kufiyuna, dan para ulama nahwu dari Kufah, mereka mengatakan, yajuzu idhofatu syai'i ila nafsihi. Pendapatnya berbeda. Para ulama nahwu dari madhab Kufah itu memperbolehkan mengidhofahkan suatu kata kepada dirinya sendiri. Artinya kepada suatu kata yang maknanya sama dengan mudhofnya. Bisyarti, tetapi dengan syarat, ya, ikhtilafin lafdhi. Bisyarti ikhtilafi lafdhoil mudhofi wal mudhofi ilaihi. Bisyarti ikhtilafi lafdhoil mudhofi wal mudhofi ilaihi. Dengan syarat, ya, dua lafadz, yaitu lafadz mudhof dan mudhof ilaih, itu harus berbeda. Maknanya boleh sama, ya, tetapi kedua lafadznya, yaitu lafadz mudhof dan mudhof ilaihinya itu harus beda. Maka para ulama nahwu dari mazhab Kufah itu memperbolehkan idhofah yang demikian. Apa yang menjadi dasar mereka? Wastadallu bis-sama'i. Ya, mereka berdalil dengan as-sama'. Ya, apa yang diucapkan oleh orang Arab dan sampai kepada kita. Ya, kemudian wal qiyasi, dan juga dengan qiyas. Ya, sudah ada sama, ada juga qiyas, yang bisa dibuat kaidah yang ditirukan pada ucapan sekarang. Kemudian wa wafaqahum Ibnu Malikin. Ya, wa wafaqahum Ibnu Malikin. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu sepakat dengan pendapat para ulama nahwu dari madhab Kufah. Fit tashili, dalam kitab beliau At-Tashil. Kita lihat catatan kaki. At-Tashil wa syarhuhu. Ya, dapat dilihat di kitab At-Tashil dan syarahnya Ibnu Malikin, ya, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsalitsa, jilid ketiga, Safhata khamsin wa ishrina wa mi'ataini, halaman 225, wa ma ba'daha, dan juga yang setelahnya. Kita kembali ke atas. Amma sama'u, ya, adapun as-sama' yang dijadikan dalil bagi para ulama nahwu dari Kufah itu adalah fama waroda fil kitabi was sunnati. Ini sangat kuat, yaitu apa yang datang dalam Alkitab, ya, Al-Quran, dan juga As-Sunnah, dalam hadis. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, ya, dikatakan ada susunan idhofah yang mudhof dan mudhof ilaihinya itu katanya berbeda, lafadznya berbeda, akan tetapi maknanya sama. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala darul akhirah. Ya, wala darul akhirah. Ya, dan sungguh, ya, kampung akhirat. Ya, kampung akhirat. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-95, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Sesungguhnya ini yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Ya, suatu keyakinan yang benar. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi
min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Maka atau kami tumbuhkan, ya, maka kami tumbuhkan dengan bihi, ya, bihi ini dengan wa nazzalna minas sama'i ma'an, ya, berarti dan kami tumbuhkan dengan air itu jannatin, ya, jannatin. Nah, ini adalah maksudnya pohon-pohon, ya, kebun-kebun, pohon-pohon, dan habbal hasidi, dan biji-biji tanaman yang diketam. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kunta bijanibil gharbi. Ya, wa ma kunta bijanibil gharbi. Dan tidaklah engkau, ya, di sini wahai Muhammad, berada bijanibil gharbi, ya, di sisi sebelah barat. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, contoh-contoh yang disebutkan ini itu ada dalam Unzur, dapat dilihat di kitab Dirasatun li Asalibil Qur'anil Karimi, yaitu kitab Dirasatun li Asalibil Qur'anil Karim, Al-Juz' Ats-Tsalitsa, jilid yang ketiga, Al-Mujallad Ats-Tsalitsa, jilid yang bagian yang ketiga tadi, kemudian Al-Mujallad Ats-Tsalitsa, jilid yang ketiga, Safhata arba'in wa arba'ina wa thalathimi'atin, halaman 344. Itu semua contoh-contoh yang, ya, idhofah, ya, idhofah antara seperti sifat dan mausuf dan lain sebagainya. Wa qaulihi ta'ala, kita kembali ke atas, dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika lahum su'ul hisab. Ya, dan yang demikian itu, ya, atau bagi orang-orang tersebut itu disediakan bagi mereka hisab yang buruk. Ya, hisab yang buruk. Maka asalnya adalah, ya, hisab itu sebagai sifat, kemudian hisab itu sebagai yang disifati, mausuf, kemudian itu adalah sifatnya. Ya, tadi semua susunannya seperti itu. Maka karena ada contohnya dalam Al-Quran, para ulama nahwu dari madhab Kufah itu memperbolehkannya. Kemudian wa minas sunnati, dan contoh dari hadis itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, ya nisa al-muslimati, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang tetangga itu meremehkan pemberian untuk tetangganya yang lain, walaupun hanya kaki kambing. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Muttafaqun alaihi, derajat dari hadis ini adalah yang disepakati kesahihannya oleh
Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari perawi sahabat yang sama. Nah, kemudian tadi ada kata-kata firsinun, ya. Firsinun itu bikasril fa'il muhmalati, ya, dengan mengkasrohkan, maaf, bikasril fa'i, ya, dengan mengkasrohkan fa. Wal muhmalati bainahuma ra'un sakinatun. Ya. Jadi firsinun, ya, firsinun bikasril fa'i dengan mengkasrohkan fa. Kemudian ada wal muhmalati. Ada muhmalah di situ. Muhmalah itu maksudnya sin di situ. Sin di situ kan tidak ada titiknya. Ya, tidak ada titiknya. Dia, ya, ditinggalkan titiknya. Jadi sin yang kosongan. Karena kalau sin itu kan kalau diberi titik 3 menjadi shin misalnya, seperti itu. Bainahuma, di antara fa dan sin tersebut, ra'un sakinatun. Ya, ada ro yang disukun. Jadi fa-nya itu kasroh, kemudian sin muhmalahnya kasroh juga, di antara keduanya ada ro yang sukun. Itu apa yang dimaksud adalah madunar ruskhi min yadiha. Yaitu apa yang, ya, selain pergelangan tangan dari tangannya. Ya, atau di sini kaki kambing. Syah ya tadi. Ya, jadi kaki kambing. Waqila, dan juga dikatakan firsin itu adalah huwa azmun qalilul lahmi, yaitu tulang yang dagingnya itu sedikit. Ya, jadi ada tulang, hanya ada daging yang menempel di sebagian tulang tersebut. Itu juga dikatakan sebagai firsin. Nah, apa maksud dari hadis ini? Wal maqsudu al-mubalaghatu fil khaffi. Ya, maksud dari hadis ini adalah, ya, penekanan yang kuat dalam, ya, anjuran alal ihda'i, ya, dalam berbagi, dalam memberikan hadiah. Ya, jadi anjuran yang kuat, ya, penekanan dalam anjuran untuk memberikan hadiah. Walau fi syai'il yasiri, ya, walaupun itu yang diberikan hanya sesuatu yang, ya, remeh, sesuatu yang ringan. Wa khussan nisa'u bil khitabi. Ya, dan di sini kan kalau kita lihat tadi yang digunakan ya nisa al muslimati, ya, wahai para wanita muslimah. La tahqironna, ya, atau la tahqironna di sini jaratun, ya, atau ya nisa al muslimah, yang diajak berbicara adalah para wanita muslimah. Kenapa khitabnya atau lawan bicaranya wanita muslimah? Li'annahu yaghlibu alaihinna istisgharu syai'i. Ya, karena, ya, biasa sering ditemui di diri para wanita itu sering, ya, meremehkan sesuatu. Ya, meremehkan sesuatu yang mungkin sedikit. Wattabahi bil kathrati, dan sering ditemui pada para wanita itu sering berbangga-bangga dengan yang banyak. Raji' ini dapat dilihat di Fathul Bari. Ya, ini kitab syarah Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Khamisah pada jilid kelima, Safhata sab'in wa tis'ina wa mi'atin, pada halaman 197. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian contoh lain adalah wa qauluhu alaihi salatu wassalamu. Contoh yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairus shadaqati ma kana an dhahri ghinan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang berasal dari seseorang yang sudah berkecukupan, ya, sudah tidak membutuhkannya. Artinya, ya, yang utama adalah mencukupi kebutuhan diri, nah, kemudian setelah itu bersedekah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Akhrajahul Bukhariyu min hadithi Abi Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dapat dilihat di, ya, Fathul Bari, ya, Al-Mujallad ats-Tsalitsa jilid ketiga,
safhata arba'in wa tis'ina wa mi'ataini, halaman 290, maaf. Safhata arba'in wa tis'ina wa mi'ataini, halaman 294, yang minal fathi, dari Fathul Bari. Wa min hadithi Hakim bin Hizamin, dan juga dari hadis Hakim bin Hizam. Wa akhrajahu Muslimun min hadithi Hakim bin Hizamin. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam atau melalui riwayat Hakim bin Hizam. Raqma arba'atin wa thalathina wa alfin. Hadis nomor 1034. Qala fil Misbahil Muniri, ya, berkata penulis Al-Misbah Al-Munir, ya, berarti Al-Fayyumi, ya, Al-Fayyumi, beliau mengatakan safhata, pada safhata sab'in wa thamanina wa thalathimi'atin, halaman 387. Madata dhahara, ya, karena ini kamus, itu pada bagian dhahara. Itu Al-Fayyumi mengatakan wa afdhalus shadaqati ma kana an dhahri ghinan. Ya, yang dimaksud dengan hadis tadi, ya, ini lafadz yang hadis ini afdhalus shadaqati ma kana an dhahri ghinan, sebaik-baik sedekah itu dari seseorang yang sudah berkecukupan. Al-muradu nafsul ghina. Nah, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah nafsul ghina. Walakin udhifa lil idahi wal bayani. Akan tetapi diidhofahkan, ya, diidhofahkan tadi dhahri ghina, ya. Itu dhahri ghinan itu diidhofahkan lil idahi wal bayani, untuk memperjelas, ya, dan juga menjelaskan. Kama qila, ya, kama qila dhahrun al-ghaibu, ya, sebagaimana dikatakan dhahrum itu untuk makna al-ghaib. Kemudian wa dhahrun al-qalbu, dikatakan juga dhahrun itu untuk bermakna al-qalbu, hati. Atau maaf, yang tepat kama qila dhahrul ghaibi, ya, sebagaimana dikatakan dhahrul ghaibi, ya, dikatakan seperti itu oleh orang Arab. Atau wa dhahrul qalbi, orang Arab juga mengatakan dhahrul qalbi. Wal muradu, dan yang dimaksudkan oleh ucapan orang Arab tersebut nafsul ghaibi wa nafsul qalbi. Jadi dhahru di sini maknanya adalah nafsu, ya, nafsu dirinya itu. Kemudian, ya, ucapan orang Arab terdahulu nasi musibah, ya, nasi musibah, ya, mudahnya angin sepoi-sepoi. Wahia nafsus siba, ya, maksudnya angin sepoi-sepoi itu sendiri. Likhtilafil lafdhaini, karena, ya, dua lafadz tersebut itu secara lafadznya berbeda walaupun maksudnya itu sama. Talaban litta'kidi, yang tujuannya itu adalah untuk memberikan penekanan. Qala ba'duhum, dan sebagian orang Arab atau ulama nahwu terdahulu mengatakan wa min hadzal babi, dan yang termasuk dalam pembahasan ini la haqqul yaqin wa ladarul akhirah, ya, dua ayat yang sudah disebutkan tadi itu menurut sebagian orang Arab itu masuk ke dalam bab ini atau pembahasan ini. Ya, kita kembali ke atas. Wa ammal qiyasu, dan adapun qiyas yang dijadikan dalil oleh para ulama nahwu dari mazhab Kufah itu adalah innal faqalu, ya, maka mereka mengatakan innal araba ajazat atfa syai'a, innal araba ajazat atfa syai'i ala nafsihi, bahwa orang Arab terdahulu itu memperbolehkan mengatofkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Antara maktuf dan maktuf alaihinya itu sama, ya, sama secara makna. Itu orang Arab memperbolehkan.
idza ikhtalafal lafdhani, akan tetapi jika dua lafadznya itu berbeda secara lafadz. Kaqauli qailihim, sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu. Wa alfa qaulaha kadziban wa maina, dan dia mendapati ucapan perempuan tersebut itu kedustaan dan kebohongan. Wal mainu huwal kadzibu, dan al main dan al kadzib itu walaupun secara lafadz berbeda tetapi maknanya sama, yaitu kedustaan atau kebohongan. Nah, kita lihat di sini orang Arab itu mengatofkan dua kata, ma'tuf alaihinya, itu dua-duanya artinya sama, yaitu kebohongan. Sedangkan wal aslu fi atfin nasaqi al-mughayyiratu. Dan sedangkan hukum asal dari atof nasak, ini kan atof nasak. Nah, atof nasak itu hukum asalnya mughayyirah, sesuatu yang berbeda. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaihinya itu seharusnya berbeda. Kalau sama, untuk apa di atof nasakkan? Ya. Asalnya itu berbeda, tetapi di sini kita lihat ada dua kata yang maknanya sama, itu diatofkan oleh orang Arab. Kemudian wal mudhafu ilaihi kal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Dan secara hubungan, mudhaf dan mudhaf ilaihi itu hubungannya seperti hubungan ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Nah, kalau ma'tuf dan ma'tuf alaihi itu boleh diatofkan, padahal dua kata itu maknanya sama dan lafadznya berbeda, maka bisa dikiaskan. Mudhaf dan mudhaf ilaihi juga seharusnya boleh kalau lafadznya berbeda dan maknanya sama. Nah, itu yang menjadi dalil qiyas dari para ulama nahwu dari mazhab Kufah. Kemudian dilanjutkan penjelasannya, wa hadzal qaulu huwal mukhtaru fi hadhil mas'alati. Dan pendapat yang kedua ini, pendapat yang dipegang oleh para ulama nahwu dari mazhab Kufah itu adalah pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini. Artinya di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menguatkan pendapat ini, bahwa boleh mengidhofahkan mudhaf dan mudhaf ilaihi yang maknanya sama asalkan lafadznya berbeda. Wala da'iya litilkat ta'wilatil qaimati 'alal hadzfi wat taqdiri. Maka kita tidak perlu untuk melakukan takwilan-takwilan yang konsekuensinya itu ada penghapusan dan juga takdir. Tadi kan semua takwilnya kalau tidak ada penghapusan ada takdirnya. Nah, kalau kita mengikuti pendapatnya para ulama nahwu Kufah, itu tidak perlu ada takwil seperti ini. Alladzi la yakhlu min ta'assufin. Yang takdir dan takwil tersebut itu tidak terlepas dari sesuatu yang mungkin agak menyimpang. Karena yang namanya takwil itu kan terkadang yang ditakdirkan atau yang dihapus itu bisa ditakdirkan kata yang sesuka kita. Nah, dikhawatirkan maknanya itu nanti akan menyimpang. Ma'a kathrotil waridati kathrotan takfi lil qiyasi alaihi. Nah, untuk apa ditakwil? Padahal ada begitu banyak ucapan orang Arab bahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, ada banyak penerapan idhofah yang antara mudhaf dan mudhaf ilaihinya itu maknanya sama. Kathrotan takfi lil qiyasi alaihi, yang saking banyaknya itu sudah cukup, sudah cukup untuk dijadikan kias atau dikiaskan, dapat dikiaskan dari seluruh contoh yang diucapkan oleh orang Arab bahkan ditemui dalam Al-Qur'an dan hadis. Tsumma inna hadhil idhofata la takhlu min faidatin. Dan juga bahwa idhofah yang seperti ini, yang antara mudhaf dan mudhaf ilaihi itu maknanya sama, itu tetap tidak terlepas dari faedah.
Ya, tetap ada faedahnya. Apa? Kal idohi, ya seperti menjelaskan, wat tauqidi, dan juga memberikan penekanan. Wa qad dzakara Ibnu Malikin rahimahullahu madhhabal basriyina. Akan tetapi dalam Alfiyah ini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan pendapat madhab Basrah. Faqala, kemudian beliau mengatakan wala yudhafu ismun lima bihi tahad ma'nan ila akhirih. Ai maksudnya la yudhafu ismun li akharin. Ya, tidak diidhofahkan suatu isim kepada isim yang lain ittahada ma'ahu fil ma'na. Yang antara mudhaf dan mudhaf ilaihinya itu sama secara makna. Itu tidak boleh diidhofahkan menurut pendapat madhab Basrah. Wal muradu bil ittihadi fil ma'na, dan yang dimaksud dengan ya ittihad atau kesamaan dari sisi makna itu adalah ma yashmalut taradufa wat tasawiya, yaitu yang mengandung kesamaan dan juga kesetaraan. Sawa'an kana bihasabil wad'i. Ya, sama saja kesamaan atau kesetaraannya itu dari sisi peletakan kata. Kal insani wan natiqi. Ya, seperti insan dan natiq itu kan secara makna sama. Karena insan itu manusia, natiq itu hewan yang berbicara. Nah, itu secara umum itu dihukumi maknanya sama. Itu dari sisi peletakan kata. Au bihasabil muradi, atau dari sisi maksud pengucapannya. Kal mausufi wasifati, ya seperti mausuf dan sifat, ala ma taqaddama, karena alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa idza warada ma yuhimu dzalika, akan tetapi jika terdapat susunan idhofah yang memberikan kesan, ya diperbolehkan bahwa mudhaf dan mudhaf ilaihinya itu maknanya sama, yajibu ta'wiluhu 'alan nahwil ladzi salafa. Maka menurut para ulama nahwu dari Basrah itu wajib ditakwil ya sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Kemudian beliau melanjutkan aqsamul ismi min haitsul idhofati, yaitu jenis-jenis isim dari sisi atau dari segi idhofah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-396. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Dan sebagian dari isim-isim itu selalu datang dalam keadaan diidhofahkan, ya, atau selalu datang dalam bentuk idhofah. Kemudian wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Dan sebagian dari kata-kata yang wajib diidhofahkan tadi, yaitu terkadang didatangkan, ya diidhofahkan secara lafadz kepada ya sesuatu yang mufrad, yang satu kata. Nanti akan ada penjelasannya terkait hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan al-ghalibu 'alal asma'i an takuna shalihatan lil idhofati wa 'adamil idhofati. Mayoritas isim yang ada dalam bahasa Arab itu memungkinkan untuk diidhofahkan dan juga memungkinkan untuk tidak diidhofahkan. Jadi kebanyakan isim yang ada dalam bahasa Arab itu bisa diidhofahkan, bisa juga tidak diidhofahkan. Mithlu contohnya ghulamin, ya anak laki-laki atau budak, kitabin buku, qalamin pena. Kata-kata tersebut bisa diidhofahkan, bisa juga tidak diidhofahkan. Ya. Wa minal asma'i ma tamtani'u idhofatuhu. Dan juga ada di antara isim-isim yang tidak boleh diidhofahkan.
Jadi dalam bahasa Arab itu ada juga isim-isim yang tidak memungkinkan untuk diidhofahkan. Nah, apa isim yang tidak memungkinkan untuk diidhofahkan? Wa minhu, dan diantaranya, ya diantara isim-isim yang tidak memungkinkan diidhofahkan, aghlabul asma'il mabniyati. Mayoritas dari isim-isim yang mabni itu tidak bisa diidhofahkan. Kat dhomairi, ya tidak mungkin dhamir itu menjadi mudhaf. Kemudian wa asma'il isyarati, yang tidak mungkin isim-isim isyarat itu menjadi mudhaf. Wal asma'il mausulati, dan isim-isim mausul, wa asma'i syarti, dan isim-isim syarat, wa asma'il istifhami, dan isim-isim istifham, bistithnai ayyi, ya kecuali isim istifham ayyu itu bisa menjadi mudhaf. Atau minats tsalatsatil akhirati, ya dengan perkecualian ayyu minats tsalatsatil akhirati, karena ayyu itu bisa menjadi isim mausul, ya bisa juga menjadi isim syarat, bisa juga menjadi isim istifham. Ya, maka kalau ayyu itu masuk di antara tiga itu, fa innaha taqa'u mudhafatan kama sayati. Maka ayyu itu kalau menjadi isim mausul, isim syarat atau isim istifham itu bisa menjadi mudhaf. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Wa minal asma'i ma tajibu idhofatuhu ilal mufradi, dan di antara isim-isim itu yang wajib diidhofahkan kepada mufrad, ya kepada satu kata. Wa minha ma tajibu idhofatuhu ilal jumlati, dan di antara isim itu ada juga yang wajib diidhofahkan kepada jumlah. Kemudian beliau melanjutkan, ma yajibu idhofatuhu ilal mufradi, yaitu isim yang wajib diidhofahkan kepada mufrad, ya berarti bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Amman naw'ul awwalu wa huwa ma tajibu idhofatuhu ilal mufradi. Adapun jenis yang pertama, yaitu yang wajib diidhofahkan kepada mufrad, wa huwal muradu bihadzal baiti, dan itu yang dimaksud dalam bait yang ke-396 ini. Mithlu, contoh, fahuwa naw'ani, maka itu ada dua macam. Jadi yang wajib diidhofahkan kepada mufrad itu ada dua macam. Al-awwalu, macam atau jenis yang pertama, ma yalzamul idhofata lafdhan wa ma'nan. Apa yang mewajibkan atau membawa konsekuensi idhofahnya itu secara lafadz dan juga secara makna. Maka apa? Fala yusta'malu mufradan. Maka di sini tidak bisa digunakan atau datang sendiri. Artinya kata-kata tersebut itu tidak bisa datang bersendirian. Atau ai bila idhofatin. Artinya datang tanpa idhofah itu tidak bisa. Dia harus datang bersama mudhaf ilaihinya. Mithlu, contohnya, inda, ya. Kemudian ya di dekat, ya, lada di sisi, siwa kecuali, kusoro syai, kusoro itu batas, ya, atau kusoro syai'i itu maksudnya wa humadahu. Ya sama ya, kusoro syai'i humadahu itu batas sesuatu. Bimakna ghayatuhu, ya batas atau ujungnya. Nah, kata-kata tersebut itu tidak boleh datang sendiri, harus datang bersama mudhaf ilaihinya yang berupa mufrad. Ats-tsani, kemudian jenis yang kedua dari kata yang wajib diidhofahkan kepada mufrad, ma yalzamul idhofata ma'nan duna lafdhin. Yaitu apa yang diwajibkan atau membawa konsekuensi idhofah secara makna saja. Namun secara lafadz itu tidak. Artinya wajibnya itu diidhofahkan secara makna, bukan secara lafadz. Kalau yang tadi wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Kalau ini hanya makna saja. Fa yuhdhaful mudhafu ilaihi lafdhon. Maka untuk kata-kata ini itu mudhaf ilaihinya itu dihapus. Ya, lafadz mudhaf ilaihinya itu dihapus.
Wa yunwa ma'nahu, kemudian maknanya itu diniatkan. Ya, ditakdirkan atau diniatkan. Wa yustaghna anhu bitanwini al-musamma tanwinul iwadi. Ya, wa yustaghna anhu bitanwini wa yustaghna anhu bitanwinil musamma tanwinul iwadi. Dan kata-kata tersebut yang masuk dalam kategori kedua ini itu tidak perlu mudhof ilaihi karena sudah digantikan, ya, karena sudah ada tanwin yang dinamakan dengan tanwin iwad. Ya, tanwin yang menggantikan. Berarti tanwin iwad itu tugasnya menggantikan mudhof ilaihi yang diniatkan tersebut. Mithlu, contohnya kullun. Ya, kullun. Ini sering digunakan. Nah, kullun di sini secara lafaz tidak perlu mudhof ilaihi. Tetapi secara makna wajib ada mudhof ilaihi yang diniatkan. Kita lihat catatan kaki. Khudifal atau hadful mudhofi ilaihi ma'a kullun masyrutun bi alla taqa'a tauqidan wala na'tan. Nah, pada kullun ini penghapusan mudhof ilaih itu disyaratkan, ya, penghapusan mudhof ilaih pada kullun itu disyaratkan bi alla taqa'a tauqidan wala na'tan. Selama dia itu tidak berkedudukan sebagai taukid dan juga tidak berkedudukan sebagai na'at atau sifat. Ya. Fa in kanat kadzalika, akan tetapi jika lafadz kullun tersebut menjadi taukid atau na'at, fahiya minan naw'il awwali. Ya, maka pada saat itu dia langsung masuk ke kelompok yang pertama tadi, yang wajib diidhofahkan kepada mufrad. Alladzi yalzamul idhofata lafdzan wa ma'nan, yaitu yang wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Ya, jadi kullun itu kalau dia terletak sebagai taukid atau na'at, wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Nahwu contohnya, hadarat duyufu kulluhum, telah hadir tamu-tamu, ya, keseluruhan dari mereka. Maka kulluhum di sini itu menjadi na'at di sini, ya. Atau di sini menjadi taukid. Ya. Ya, betul, menjadi taukid maknawi di sini. Ya, karena dia menjadi taukid, maka kullu di sini tidak boleh datang sendirian. Ya, dia harus datang bersama mudhof ilaihinya secara lafadz dan makna, yaitu lafadz hum di sini. Kemudian wa antar rajulu kullur rajuli. Engkau adalah laki-laki yang sifatnya sebenar-benar lelaki. Di sini menjadi na'at. Ya, atau na'at, ya, fa kullu na'tun lirrajulu. Ya, maka lafadz kullu itu na'at bagi lafadz ar-rajulu. Maka di sini karena dia menjadi na'at, kullu itu wajib mendatangkan mudhof ilaih. Ya, tidak boleh diniatkan sebagaimana kelompok yang kedua. Kemudian kata yang lain yang masuk dalam kelompok kedua ini adalah ba'dun. Ya, ba'din, ya, yaitu ba'dun. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-40, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullun fi falaki yasbahun. Ya, yaitu dan masing-masing, ya, masing-masing dari, kan yang disebutkan sebelumnya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laila sabiqun nahar. Yang disebutkan matahari, bulan, dan lain sebagainya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan masing-masing itu, ya, beredar pada garis edarnya. Jadi ada yang diniatkan mudhof ilaihinya. Masing-masing dari benda-benda langit tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-253. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, rasul-rasul tersebut
itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Nah, ala ba'din. Ya, ba'din di situ itu ada tanwin iwad yang di mana di situ diniatkan ada mudhof ilaih. Ya, bisa ala ba'dihim atau ala ba'di tilkar rusuli dan yang semakna dengannya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-110, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dengan nama yang mana saja engkau menyeru kepada Allah, maka Allah itu memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Ya, maka di sini ada ayyan. Ya, ayyan di sini itu ada yang diniatkan, yaitu maksudnya nama-nama mana saja yang engkau gunakan untuk menyeru Allah. Wa sayati kullun nah kullun di sini langsung digunakan ya. Wa sayati kullun minal qismaini insyaallahu. Dan akan datang masing-masing dari dua jenis ini penjelasannya insyaallahu taala. Kemudian wa hadza ma'na qaulihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa ba'dul asma'i yudhafu abada ila akhirih. Ai maksudnya ba'dul asma'i la budda min idhafatihi hatman. Ya, bahwa sebagian isim yang ada dalam bahasa Arab itu harus datang dalam keadaan idhafah. Ya, harus datang dalam keadaan idhafah. Dan hatman, ya, secara pasti, dengan pasti. Jadi pasti harus datang dalam keadaan idhafah. Kemudian beliau melanjutkan, wa ba'du dha, ya, ai maksudnya wa ba'du ma lazimal idhofata hatman, yaitu sebagian dari isim-isim yang wajib diidhofahkan secara pasti, qad yusta'malu lafdhan mufradan, ya, terkadang digunakan atau digunakan menjadi susunan idhofah kepada lafadz yang mufrad. Ai maksudnya maqtu'an 'anil idhofati lafdhan la ma'nan, yaitu ya dipotong atau diputus dari idhofah secara lafadz, bukan secara makna. Karena tadi walaupun lafadznya itu dia kullun, ya, itu secara makna itu ada mudhof ilaihi yang diniatkan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.